Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan di keluarga kita masing-masing. Untuk itu kita akan bersama-sama mengundang hadirat Tuhan dan kemauan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat Tuhan untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai hidup kita, dan biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, kita akan berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, besar anugerah-Mu Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada saat ini. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah
Karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu membawa setiap hati kami Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Kau urapi, Kau kuduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami saat ini Tuhan rindu memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap Tuhan berikan terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, masih kesekian kalinya kita masih boleh beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap bersyukur ya bahwa saat ini kita tetap dalam keadaan yang sehat, itu karena semua pertolongan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari dengan keadaan situasi yang mungkin tidak mengenakan saat ini, tetapi biarlah kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya akan Tuhan. Jadikan hidup kita menjadi berkat, jadikan hidup kita menjadi pertolongan, penolong, penghibur bagi yang lain. Apalagi hidup kita menjadi hidup yang rukun, dan kita percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Amin. Kita akan menaikkan pujian, sungguh alangkah baiknya jika hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ya, puji nama Tuhan. Ketika kita hidup rukun ya, tentunya kita akan merasa damai, ada ketenangannya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan muliakan Tuhan melalui persembahan. Kita akan bawa kantong persembahan melalui amplop yang sudah Bapak Ibu sediakan di rumah. Ya, kita akan doakan persembahan kita. Kita akan bawa, kita akan angkat tangan. Ya, kita akan berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan, jikalau pada saat ini kami juga akan memuliakan nama-Mu melalui persembahan. Biarlah Kau kuduskan setiap apa yang boleh kami berikan saat ini Tuhan.
Berikan kami yang hati yang sukacita Tuhan di dalam berikan persembahan bagi nama Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan sebentar kami juga akan menikmati berkat-Mu melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan siapkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan doa kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini kita juga akan terima berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Dan kita percaya firman itu memberikan kekuatan bagi setiap kita. Ya, apalagi dengan keadaan yang saat ini, ya berbagai kesulitan, berbagai masalah boleh kita hadapi, tetapi kita percaya dan kita ingat bahwa kita memiliki Allah yang senantiasa menolong hidup kita. Dialah kekuatan, dialah perlindungan bagi setiap kita untuk kita dapat melewati setiap permasalahan hidup kita. Kita akan angkat satu pujian, dengan sayap-Mu Tuhan Ku akan terbang tinggi. Kita akan imani setiap pujian ini. Kita mau katakan firman-Mu Tuhan berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu
Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa untuk menerima sabda Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami telah menaikkan syukur melalui pujian dan sembah kami, dan kesempatan yang berbahagia ini ya Tuhan, kami akan kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau akan berkati kami. Dengan sukacita kami terima sabda Tuhan sebagai tanah yang baik, tanah yang siap ditaburi segala kebaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan kami dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan sabda Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka sabda Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 15 sampai ke-18, yang demikian sabda Tuhan saya akan bacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 18. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam sabda Tuhan pagi hari ini, judul firman Tuhan adalah usahakanlah senantiasa yang baik. Dalam kehidupan kita tentunya kita akan menghadapi dua hal, yaitu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Namun di sisi lain kita pun kadang menghadapi hal-hal yang negatif atau hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak membuat kita sejahtera. Di dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dalam suratnya yang pertama ini, pasal 5 ini adalah merupakan nasihat sebelum Rasul Paulus memberikan salam terakhir melalui suratnya. Apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus dikatakan seperti ini: perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Siapa yang disebut supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, di sini adalah ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus berharap kalau toh kehidupan orang percaya dalam hidup ini harus diperlakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak membuat sejahtera, maka Rasul Paulus menasihatkan kepada umat Tuhan, dan tentunya saya percaya nasihat ini masih relevan atau masih cocok pada hari-hari ini, yaitu nasihat yang disampaikan adalah tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Rasul Paulus mengharapkan jemaat di Tesalonika adalah mereka harus belajar hidupnya untuk apa? Untuk selalu mengusahakan senantiasa yang baik. Artinya apa? Ketika menerima perlakuan sesuatu yang tidak baik, bahasa secara jelas dikatakan sesuatu yang jahat terhadap kita, maka firman Tuhan mengatakan kita tetap mengusahakan sesuatu yang baik. Dikatakan terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Artinya apa? Artinya Rasul Paulus ingin kehidupan orang percaya
itu jangan melihat sesuatu yang negatif. Jangan konsentrasinya kepada sesuatu yang tidak baik. Tetapi Rasul Paulus ingin supaya kita sekalian sebagai umat Tuhan konsentrasi sesuatu yang baik. Mengusahakan yang baik kepada kamu masing-masing, antar anak-anak Tuhan, antar umat Tuhan. Dan lebih jauh dikatakan dan terhadap semua orang. Selain ke dalam, keluar kepada semua orang. Lalu apa nasihat Rasul Paulus ketika kita bisa dimampukan untuk mengusahakan sesuatu yang baik kepada masing-masing orang percaya dan terhadap semua orang. Di dalam ayat 16 sampai 18 ini adalah konsep dasar dari dalam. Dari hati orang percaya ini yang harus dimiliki supaya sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak indah, namun kita tetap memandang sesuatu secara positif, secara baik. Mungkin saat ini saat yang tidak mudah bagi kita sebagai orang percaya dengan pandemi corona itu. Namun kita percaya, biarlah kita memiliki sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah supaya cara pandang kita adalah memiliki usaha yang baik, maka kita harus ada tetap di dalam sukacita. Apa yang dimaksud dengan kata-kata bersukacitalah senantiasa? Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ketika dari dalam hati kita ini ada sukacita, percayalah, walaupun kita diperlakukan tidak baik, walaupun kita mungkin serang hal-hal yang tidak enak, namun kalau dalam hati kita ada sukacita, maka itu adalah cara yang Tuhan taruh bagi kita. Dari dalam hati kita muncul sukacita atau ada sukacita, itulah rahasia yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 kita akan baca, supaya kita jelas bagaimana nasihat firman Tuhan. Roma pasal 14 ayat 17, demikian sabda Tuhan, saya akan bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dikatakan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ternyata sukacita kita adalah oleh karena Roh Kudus, Roh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita setiap hari supaya kita bisa mengusahakan sesuatu yang baik, minta sukacita dari Tuhan. Minta Roh Kudus memberikan sukacita, kegembiraan, sehingga kita dimampukan tetap bertahan, tetap melakukan yang baik kepada banyak orang. Dengan cara apa? Dengan cara meminta Roh Kudus hadir di dalam hati dan hidup kita. Dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Banyak orang berkata ketika secara materi dipenuhi, secara materi berlimpah-limpah, mereka bersukacita. Tetapi ketika saat-saat seperti ini, banyak orang mulai kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Itu orang-orang yang tentunya karena berdasar kepada materi, kepada hal-hal yang lahiriah. Namun kita sebagai orang percaya, mari kita berdasarkan sukacita oleh karena Roh Kudus. Kalau Tuhan berikan kelimpahan secara materi, kita bersukacita. Tetapi mungkin hari-hari ini dengan kesederhanaan, orang bilang dengan pas-pasan, dengan mungkin makan sederhana. Tetapi kalau itu karena kita sukacita sejati dari Roh Kudus, maka saya percaya kita akan tetap berkata, puji Tuhan, terima kasih untuk berkat hari ini. Dan aku percaya
Sukacita itu bukan karena sesuatu yang dari luar, tetapi sukacita yang ada di dalam hatiku. Kemudian yang kedua, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Yang pertama adalah sukacita oleh karena Roh Kudus, yang kedua adalah tetaplah berdoa. Apa sih yang dimaksud tetaplah berdoa? Kita tetap ada persekutuan dengan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hari-hari ini, utarakan kepada Tuhan, inilah pergumulan kami, inilah kesulitan kami, inilah kondisi kami Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan sebagai wujud hubungan kita anak dengan orang tua, anak dengan Bapa. Sampaikan di dalam doa kita. Bapak kasih Tuhan, dengan berdoa saya percaya, di saat kita berdoa, tentunya di sanalah kita tidak sendirian, tetapi kita ada Tuhan yang hadir dalam hidup saya dan saudara. Melakukan sesuatu yang baik, yang positif, itu saya percaya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena hasil doa kita, hasil pergumulan kita, hasil persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini tingkatkan doa kita saudara. Doa untuk diri kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk orang-orang lain di sekitar kita, bahkan bisa berdoa untuk sahabat orang lain yang jauh dari kita, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi yang kedua, mari kita harus tetap berdoa. Apapun kondisi kita hari ini, tetap berdoa. Bukan berarti ketika seperti ini kita berdoa, nanti sudah diberi jalan keluar Tuhan, ada kelimpahan Tuhan, kita lupa berdoa. Tidak, kita harus tetap berdoa di kondisi apapun. Apalagi kalau ada panggilan kita, supaya kita senantiasa melakukan yang baik. Mintalah kepada Tuhan supaya kita ada di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita bisa mengusahakan sesuatu yang baik. Dikatakan yang 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga adalah supaya kita mengusahakan sesuatu yang baik, kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bapak saudara Tuhan, ketika Yesus Tuhan kita pelayanan di bumi ini, banyak pengikut di mana mereka selama 3 hari ikut Tuhan. Dan apa yang dialami saudara, mereka kehabisan makanan, mereka tidak ada persediaan makanan. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, adakah makanan untuk mereka? Berikan mereka makanan. Namun para murid menjawab, tidak ada makanan. Dan di sana hanya ada seorang anak kecil, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Artinya apa? Dengan penuh keterbatasan. Namun Tuhan berkata, bawalah kemari. Dan roti dan ikan itu dibawa Yesus mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan apa yang terjadi? Ternyata mengucap syukur di sanalah 5.000 orang dikenyangkan. Artinya apa saudara? Jadi mari di hari-hari ini, seberapa yang ada dalam hidup kita, 5 roti dan 2 ikan bisa untuk mencukupi 5.000. Artinya apa? Mari apa yang ada di dalam diri kita. Mungkin ada beras yang sangat terbatas, mungkin ada lauk yang sangat terbatas. Bersyukurlah Tuhan, terima kasih. Dengan apa yang ada ini membuat kami sehat, membuat kami sejahtera, membuat kami bersukacita, membuat kami memiliki pengharapan. Dan kasih Tuhan, Nabi Elia ketika Tuhan tunjuk
di tepi sungai Kerit mulailah kehabisan air, dan Gagak sudah tidak mengirim lagi, maka Tuhan perintahkan datang ke janda Sarfat. Apa yang terjadi? Janda itu hanya memiliki segenggam tepung dan beberapa minyak. Dan oleh karena kemurahan Tuhan dengan keterbatasan itu, maka Tuhan pelihara Nabi Elia. Sama saudara, hari-hari ini mungkin kita terbatas, tapi jangan lihat keterbatasan itu sendiri, tapi lihatlah Bapa di surga, Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita sekalian. Mari saya dan saudara, supaya prinsipnya adalah jangan lihat kelemahan, jangan lihat kekurangan itu. Memang kita hadapi kekurangan, memang kita hadapi banyak kejahatan di mana-mana. Tetapi kita sebagai orang percaya, mari kita akan tetap berusaha senantiasa yang baik. Dengan cara tadi, kita harus sukacita dalam hari-hari ini. Kita harus berdoa dan kita mengucap syukur. Maka saya percaya kita akan lakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa untuk kebenaran sabda Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebenaran sabda Tuhan. Kami dididik Tuhan tidak hanya melihat kelemahan-kelemahan, tidak hanya melihat sesuatu yang tidak baik yang kami terima, namun kami belajar Tuhan untuk mengucap syukur. Kami belajar Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik. Kami belajar untuk bersukacita. Kami belajar untuk tetap bersekutu, berdoa kepada Engkau Tuhan. Untuk itu kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, karena semua itu terjadi oleh karena pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, bergulman umat-Mu, jemaat-Mu. Engkau memberkati Tuhan dengan keterbatasan umat-Mu Tuhan. Engkau akan teguhkan, kuatkan, berkati pekerjaannya, berkati Tuhan keluarga, baik yang ada di Ungaran sekitarnya maupun yang di luar kota Tuhan, yang jauh dari kami. Tuhan, Kau memberkati semua keluarga kami Tuhan. Memberkati juga ya Tuhan untuk anak-anak kami studi, di mana hari-hari ini harus mengerjakan di rumah. Engkau akan menolong anak-anak kami ya Tuhan. Berkati yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami terus berdoa Tuhan. Engkau akan menolong bangsa kami untuk bisa dengan cepat menangani COVID-19, sehingga aktivitas di bangsa kami akan kembali normal Tuhan, baik itu secara ekonomi, sosial, budaya, maupun Tuhan secara iman, ibadah-ibadah boleh kembali normal ya Tuhan. Kami menyerahkan dari Bapak Presiden, semua pemimpin kami sampai ke daerah. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau akan hadir dan menolong bangsa kami. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mohon jemaat Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. Kita tengadahkan tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, kita akan memohon berkat Tuhan turun atas kita sekalian. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri.
Bapa ini Tuhan adakan, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Silakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Amin. Tuhan memberkati.